Setelah Charles dinobatkan sebagai raja menggantikan ibunya, Ratu Elizabeth, bagaimana pemikiran kita tentang negara Inggris yang belum diketahui oleh masyarakat menganggap bahwa Inggris itu negara besar, tapi sebenarnya tidak, itu negara kecil, bahkan ukurannya tuh hampir mirip-mirip dengan negara Belanda, yang mana kita tahu negara Belanda itu ukurannya kira-kira se-Jawa Tengah. Nah, namun ternyata dari negara sekecil itu, negara Inggris tersebut mampu menjajah seluruh jazirah Arab dan juga mampu menjajah negara yang hegemoni besar, berkekuasaan besar seperti Australia, Kanada. Kita tahu Australia berada di sebelah selatan negeri kita, Indonesia, dan itu negara maju, negara kaya, banyak imigran dari Timur Tengah, korban perang yang lari ke Australia. Itu karena Australia tahu sendiri yang saya sampaikan tadi. Nah, itu bagaimana ya negara sekecil Inggris itu bisa menggapai dunia, ibaratnya kalau kita bilang bisa sebegitunya, bisa berkuasa itu, bisa mencengkeram dunia. Apa yang saya sampaikan tadi, bahwa negara sekecil itu mampu menjajah seluruh jazirah Arab dan mampu membantu Israel dalam pembentukan negaranya lagi. Sejak lahirnya sebuah golongan ajaran beberapa puluh ribu tahun silam, Israel terlenyapkan dari muka bumi dalam tanda kutip. Setelah itu sepertinya pentolan dari Inggris, yaitu rajanya, raja siapa itu, Raja Charles atau raja siapa, itu kelihatannya tidak senang nih, nggak senang. Waduh, Israel yang mana tempat lahir ajaran yang kami anut oleh warga negara Inggris ini kok digituin. Nah, lalu akhirnya raja dari Inggris tersebut memutuskan untuk membela Israel dengan cara mengadakan perang salib, yaitu mengadakan perang tersebut untuk merebut kota Yerusalem dari tangan sebuah golongan. Nah, perang salib itu sebenarnya politik gitu ya, karena menurut ajaran dari Raja Inggris tersebut bahwa memusuhi musuh atau menumpahkan darah musuh itu tidak diajarkan, namun itu hanya nama sandi perang. Seperti halnya ketika tentara kita melakukan perang kecil-kecilan di Aceh untuk menumpas GAM itu ya, itu kan ada nama-nama sandinya yang itu rahasia. Namun yang perang salib ini juga adalah nama sandi perang yang itu juga rahasia, supaya prajurit-prajuritnya itu tidak mudah gugur saat bertempur. Inggris juga menurut media memberikan bantuan dana ke negara Timur Tengah ya. Berapa itu jumlahnya saya agak kurang paham. Ada orang yang lebih paham tentang itu, saya kurang ngerti kalau soal itu. Dan ada roti kaleng yang bergambarkan pasukan kerajaan Inggris yang topinya tinggi-tinggi itu. Dan bahasa Inggris juga digunakan untuk bahasa komunikasi di seluruh dunia. Oke lah, setelah penobatan raja ini, semoga perjalanan Inggris ke depan itu semakin jaya saja ya. Namun menurut literatur, bahwa negara yang dipimpin oleh raja atau sistem pemerintahannya adalah kerajaan, itu memang kurang berdemokrasi menurut literatur dan menurut para pakar ya, bukan menurut saya. Apapun yang dikatakan raja itu adalah kata Tuhan kan, menurut literatur begitu. Jadi tidak boleh dibantah, tidak boleh disanggah. Barang siapa membantah, menyanggah atau tidak melaksanakan bisa dipenjara. Seperti halnya DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta, itu di situ ada rajanya, yaitu Sultan Hamengkubuwono ya. Jadi titah raja, apa yang diomongkan raja itu adalah konstitusi. Jadi tidak boleh dibantah, tidak boleh dilanggar. Contohnya
warga Tionghoa di Jogja tidak boleh memiliki tanah, hanya boleh menggunakan tanah yang dinaunginya tersebut sebagai hak guna bangunan, tidak untuk hak kepemilikan. Nah, di situ kita sudah ngerti apa maksudnya itu, sebagaimana yang disampaikan Jenderal Junius Tobing bahwa apa yang disampaikan raja itu adalah kata Tuhan gitu. Menurut literatur ya, dan memang bisa dibilang sih kurang berdemokrasi. Jadi kalau bisa sih sistem bagus agar warga Tionghoa di Jogja bisa memiliki tanah. Toh warga Tionghoa di Jogja itu di mana-mana juga gitu, di tempat lain juga gitu, itu sudah mengakui negeri ini sebagai tanah airnya, dan mereka pengen meninggal dan dikubur dan dikremasikan. Kalau cara pemakamannya dikremasikan di sini, di Indonesia ini, bukan di negara Cina sono. Ya terlepas apapun atau kontroversinya seperti apa, ya memang itu fakta, juga fakta, dan itu ada sebuah peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Memang sih, namun ada yang aneh aja di zaman yang sudah modern dan milenial seperti ini kok sistem seperti itu, sistem pemerintahan raja, sistem pemerintahan kerajaan yang negaranya dipimpin oleh raja kok masih juga dipakai. Itulah yang menjadi pertanyaan besar. Bagaimana cara mengatasinya?